Genbiers, selamat datang di podcast Suara Pejuang para Genbiers, Sapa Genbiers. Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan sosok inspiratif, yaitu Ketua Umum Genbi Uinsa dan Brand Ambassador periode sebelumnya, yaitu Mas Aji. Terima kasih telah hadir di podcast ini, Mas Aji. Halo. Gimana Halo, Dera. kabarnya, Mas Aji? Baik. Gira gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Lagi Alhamdulillah. sibuk nih ya? Lagi sibuk skripsian. Oh. Lagi sibuk skripsian. Oke, semangat ya Mas Aji. Semangat juga, Dera. Nah, sebagai Ketua Umum Genbi ini, aku punya pertanyaan nih Mas Aji. Oke. Pasti banyak tantangan yang Mas Aji lewatin. Betul. Yang Mas Aji sudah lewatin, yang akan dihadapi sebagai pemimpin dari Genbi Uinsa ini. Nah, bisa ceritain nggak proses sebelum dan saat menjadi Ketua Genbi Uinsa ini? Oke, jadi gini ya, Dera. Dulu di Genbi itu kan aku masih ngerasa bukan dari prodi yang prioritas atau prodi yang dipilih-pilih oleh Bank Indonesia. Nah, dari situ meskipun aku udah masuk nih satu periode, udah masuk jadi anggota Genbi yang pertama, itu aku masih ngerasa kayaknya aku bakalan itu deh, nggak bakal keterima di periode selanjutnya karena ada beberapa katingku yang dia itu sama seprodi dengan aku, dia nggak lolos 2 periode. Nah, dari situ aku ngerasa udah pesimis banget buat lanjut 2 periode. Nah, setelah itu dari pesimis itu akhirnya ya udahlah dijalanin aja, dilewatin aja. Aku tetap apply beasiswa ke kedua atau periode kedua. Nah, setelah itu alhamdulillahnya keterima. Nah, udah keterima. Udah lewatin masa keterima itu udah kayak bersyukur banget gak sih kita sebagai Iya. Genbiers karena ya itu udah jadi kayak kado atau hadiah terbaik gitu loh. Nah, setelah itu dari ya gitulah ada obrolan siapa sih yang bakal jadi ketua selanjutnya karena udah lolos ke 2 periode kan ya. Udah banyak teman-teman yang bertanya-tanya tuh, udah simpang siur gitu, udah ada obrolan-obrolan kayak gitu. Nah, habis itu eh, dari situ itu aku coba iseng gitu loh nanya ke teman-teman, kamu kira-kira penasaran nggak sih siapa yang bakal jadi ketua selanjutnya gitu. Nah, banyak dari teman-teman itu bilang yang bakal jadi ketua itu Kak Adil, justru Kak Adil. Ya, Kak Adil. Adil. Nah, setelah itu aku coba nanya ke Adil, Dil kamu ada niatan jadi ketua nggak sih gitu? Karena aku dari teman-teman tuh dengar kamu ada itu loh, ada simpang siur bakalan dijadikan ketua gitu. Banyak yang bakal dukung kamu gitu. Nah, ternyata Adil juga ada rasa kayak gitu, pengen jadi ketua juga. Tapi karena ada beberapa aturan, Adil nggak bisa jadi ketua karena dia itu udah jabat jadi ketua UKM kalau nggak salah, koreksi kalau salah Adil. Nah, Adil nggak bisa nih jadi ketua. Habis itu Adil malah sebaliknya, dia malah nyuruh aku buat maju. Kamu aja yang maju gitu. Nah, karena emang bener-bener dari circle cowok-cowok itu kayak Mas Danu, Mas Arsa, Udin dan sebagainya itu nggak ada yang mau maju. Ya udah wes aku aja yang maju gitu, gantiin Adil. Dan sebenarnya aku juga nggak ada sih kayak keinginan buat lanjut jadi ketua gitu karena menurut aku udah keterima di 2 periode aja udah syukur banget gitu loh. Selain itu juga aku lumayan minder sih ke teman-teman yang prodinya itu yang jadi prioritas Bank Indonesia gitu. Lanjut setelah itu oke guys, kita daftar sebagai calon ketua dan sebagainya. Akhirnya aku yang keterima gitu. Nah, itu suka dukanya itu kayak aku ngerasa lumayan minder sih karena kok bisa ya kamu itu bukan dari prodi yang prioritas, prodi yang dipilih oleh Bank Indonesia, tapi kamu malah ngajuin diri jadi sebagai ketua ketua umum gitu lah. Oke. Nah, habis itu mungkin kalau suka dukanya sama beberapa bulan ini jadi ketua ya. Baru berapa bulan sih, Dera? Juni berapa ya? Kamu masuk dari Genbi berapa? Dari April. April ya? April. Kalau April, Mei, Juni, 6 Juli, bulan. 6 bulan. Udah setengah periode aja nih. Iya, sudah setengah ini. Iya, jadi setelah beberapa masa nih aku jadi ketua, itu yang lumayan nguras tenaga dan pikiran itu mungkin di waktu sih, karena aku sebagai ketua ya tidak bisa dipungkiri, aku harus bener-bener stay di buka HP terus gitu. Jadi Iya. nggak bisa tuh aku sehari sama 24 jam nggak buka HP sama sekali karena pengen healing lah atau apa, itu nggak bisa karena ya emang itu sepadat itu kegiatannya, informasinya pasif dan aktif itu gitu. Dan contoh aku kemarin ya pernah ya Dera, aku pernah main sama Mas Danu itu ke gunung, ya nyoba lah nggak aktif selama beberapa jam gitu. Itu informasi di grup itu udah banyak banget gitu loh, kayak harus ku share ke teman-teman di
komisariat gitu. Jadi ya nggak apalah, itu mungkin sedikit eh, apa ya, keluh kesahnya gitu loh selama jadi ketua di beberapa bulan ini. Itu aja sih kalau dari aku. Lumayan hektik gitu Lumayan ya. hektik, betul, lumayan hektik banget. Lanjut ke pertanyaan kedua nih, Siap, siap. Apa itu, masih Dara? menyinggung ini kan Ya, sama-sama sebelum jadi ketua ini jadi brand ambassador betul, nih. di periode sebelumnya. Nah, pas jadi brand ambassador ini tentunya tanggung jawabnya kan juga besar gitu. Iya. Bisa gak Kak Mas Aji ceritakan pengalaman yang berkesan gitu ketika menjadi brand ambassador sekaligus juga jadi mahasiswa yang Oke, oke. aktif gitu Mas Aji. Oke. Jadi ya, dulu itu kan aku di periode sebelumnya itu masuk di divisi Kesosma. Nah, sama sih kayak kebijakan dari tahun ke tahun itu, kalau mau ada rekrutmen brand ambassador itu diwajibin tuh semua divisi buat ngajuin lah gitu. Tapi ya ada beberapa orang yang pengen ikut bukan karena atas dasar karena wajib dari divisinya, enggak, tapi ya karena emang pengen ikut aja gitu. Nah, sebenarnya aku tuh udah kayak eh, nggak apa ya, nggak yakin gitu loh, karena aku mikirnya sainganku itu nggak dibedakan antara cewek cowok, nggak dibedakan gitu loh. Jadi ya bisa aja BA-nya cewek semua atau cowok semua gitu. Nah, aku tuh udah pesimis banget tuh. Ya udah wes daftar sebagai delegasi aja, kayak karena Hmm, khusus nggak ada yang maju nih, ya udah wes aku maju gitu. Nah, aku juga bikin videonya itu juga sebenarnya agak asal-asalan sih, karena ya itu kalau kalau tahun ini kan kamu disuruh bikin apa? it- Kebijakan BI ya, hmm. kebijakan BI. Nah, kalau tahun kemarin itu disuruh bikin a day in my life. Selama Oh, sehari itu beda ngapain aja banget gitu. ya. Iya, aku jadi bener-bener kayak tag-nya juga pakai HP doang, nggak proper gitu segala macem. Ngeditnya juga aku nggak pakai CapCut dah, aku dulu ngeditnya pakai apa ya? KineMaster loh bahkan. Masih dulu banget Masih itu. dulu banget ya. Jadi terus bikin video segala macem. Lah kok keterima jadi BA gitu. Sama Mas Adil yang cowoknya itu. Itu terus bener-bener kaget sih kok keterima ya gitu, karena mungkin sainganku cowok jadi dipisah tuh, maksudnya kalau misalkan dipukul rata sainganku juga cewek, kayaknya juga yang bakal keterima teman-teman yang lain, cewek yang lain gitu, karena videonya lebih bagus, lebih proper gitu. Nah habis itu setelah jadi BA, momen yang paling berkesan sih menurut aku yang itu ya, jadi aku dulu BA itu belum kenal tuh sama Safina, sama Navada, sama Adil gitu. Nah aku pertama kali bikin video sama Safina itu di Feby itu setelah prokeran ada waktu sejenak nih, kita ketemu nih, kebetulan kita ketemu, ayo kita bikin video yuk gitu. Ya udah kita bikin video pertama kali itu. Nah momen berkesannya itu sih karena pertama kali ketemu sama teman-teman baru itu. Terus kalau momen yang paling seru itu mungkin di tugas di mana, di Mangrove. Kamu tahu Mangrove gak yang di Iya. Wonorejo itu ada bikin semacam ya gitu vlog gitu sama Kak Navada yang sekarang eh, di FDK semester 7 gitu. Itu aja sih, kalau susahnya mungkin ya itu harus pinter-pinter bagi waktu lah antara ngedit sama tugas-tugas kuliah, gitu aja. Dera nih yang nanti bakalan hektik banget karena sekarang udah jadi BA Sudah mulai terlihat ya. semester 5. Iya, yang terakhir nih teman-teman. Oke. Bagi Mas Aji ini, apa sih yang membuat perjuangan di Genbi ini Hmm, terasa berarti secara pribadi nih? oke. Apa ada momen atau pencapaian dari Mas Aji yang sudah dilakukan Mas Aji yang membekas sampai Oke, oke. sekarang? Itu sih, jadi dulu itu ya, jadi di BA itu ya, oh ya, kamu kan Medinfo nih, di Medinfo itu ada proker genap, Genbi apresiasi, dan itu di apa kayak di post gitu loh, semua yang dapat juara atau dapat prestasi apapun lah itu di post di feed IG-nya Genbi Winsa. Nah teman-teman BA 4 orang ini, aku, Mas Adil, Mbak Navada, Mbak Safina, itu ketiganya itu udah di post semua, kecuali aku. Maksudnya tiga orang ini udah di post tuh sama si Genap. Medinfo di Genap itu udah diposting semua. Nah, kok aku ngerasa ya ampun aku BA nggak itu nggak masuk di Genbi prestasi gitu kan. Nah, itu jadi motivasi aku sendiri sih buat harus sih aku masuk di sana gitu. Nah, makanya circle itu menurutku benar-benar menentukan sih Dera, karena bakal mempengaruhi gitu loh. Nah, habis itu aku nyobalah ikut-ikut lomba gitu yang sekiranya sesuai dengan passionku, bidangku gitu. Aku pas itu ikut lomba LKTI, aku nyoba segala macem ikut, akhirnya keterima gitu. Nah terus akhirnya juara segala macem. Ya gitulah, pas ketika ada teman-teman Medinfo nge-share link Genbi apresiasi tuh, aku bener-bener ngisi tuh karena ya pengen ini saatnya buat aku menjeng di sosmednya Genbi sebagai
kejuaraan gitu. Nah itu sih kayak pencapaian terbaikku. Cuman kalau ditanya apa hal yang paling membekas itu mungkin apa ya? Paling membekas itu kayak oh iya yang kemarin itu aku jadi moderator di seminar webinar sorry webinar Kesosma Iya. divisiku sendiri itu aku lumayan seru sih karena itu pengalaman pertamaku jadi moderator dan itu aku benar-benar langsung interaksi sama Pak Rektor. Kebetulan pas itu kita ada opening speech dari Pak Rektor sama itu yang kalau kamu tahu seleb Mbak Estri itu dia juga ngisi di Hmm, webinar itu. Mbak Estri itu ngisi di webinar kita yang temanya soal psikologi. Jadi lumayan sih berkesan buat aku. Ini sih dari aku ada pesan buat kamu nanti kalau misalkan kamu udah itu ya, udah berkembang di Genbi dan segala macam itu dari aku gini, kenapa sih kayak organisasi itu sekarang udah mulai kurang diminati oleh mahasiswa karena sebenarnya habit-habit buruk yang di organisasi itu sebenarnya harus dihilangkan sih kayak misalkan molor gitu. Misal nih kamu janjian rapat jam 7 tiba-tiba jam 9 baru dimulai kayak gitu-gitu kan bener-bener nguras waktu tuh. betul. Jadi kayak organisasi-organisasi itu bener-bener kurang diminati ya karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu masih Pelihara. dibudidayakan, dipelihara gitu. Jadi sebisa mungkin aku nekanin nih sebagai ketua ya. Semua kegiatan di Genbi itu harus bener-bener on time, harus bener-bener bikin nyaman anggotanya. Kalau kamu maksa teman-teman buat ikut kegiatannya tapi kok dari kegiatannya sendiri itu bikin jenuh, ya pasti teman-teman juga males kan. Ibaratnya kamu maksa nih buat ayo ikut organisasi yuk, ikut Genbi yuk gitu, aktif di Genbi gitu. Tapi di Genbi sendiri nggak bikin nyaman, nggak bikin seru, nggak bikin teman-teman itu berproduktif gitu. Malah justru bikin habit-habit buruk itu malah jadi kebiasaan. Ya pasti orang juga males mau ikut Genbi. Jadi Iya. sebisa mungkin organisasi Genbi itu dibikin sesantai mungkin, dibikin seseru mungkin, biar teman-teman juga betah. Gitu aja sih dari aku. Keren banget ya. Kak Aji juga kemarin habis jadi pemateri ya di seminar Betul, ya. aku barusan diundang sama tim manajemen. Halo, MT Keren. manajemen. Mungkin cuma itu pertanyaannya, cuma 3. Oke. Nah, pesan dari Mas Aji itu intinya kita harus menciptakan suatu organisasi yang bikin Iya, kita dan anggota di dalamnya nyaman, betul. nyaman, seru, tapi juga gak memelihara habit-habit yang Betul. buruk gitu. Oke, terima kasih ya Mas Aji atas Sama-sama, Dara. cerita yang sangat Seru banget. Thank you ya udah inspiratif diundang. ini. Thank you, Dara. Oke, Mas Aji kita tutup ya. Oke.